Nah saudara, hari ini adalah week yang kedua di dalam sermon series kita, Credo Rasuli. Dan kita akan bersama membahas kalimat yang selanjutnya, yaitu Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan diambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-18, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Dan kita akan baca bergantian, seperti biasa saya akan mulai terlebih dahulu untuk warna yang putih dan warna yang coklat, kita akan baca bersama-sama. Injil Yohanes pasal yang ke-18 ayat yang pertama. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas ke situ, juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi lengkap dengan lentera, suluh dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Ayat yang kelima. Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Ayat yang ke-8. Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya. Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, menetakannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas, yang pada tahun itu menjadi imam besar. Dan Kayafas yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Saudara yang berbahagia ialah setiap kita yang boleh membaca, yang merenungkannya, dan yang dimampukan untuk melakukan kebenaran firman ini di dalam kehidupan sehari-hari. Waktu kita membaca pengakuan iman rasuli dimulai dengan kalimat "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa." Saudara, credo rasuli atau pengakuan iman rasuli tidak dimulai dengan kalimat general, "Aku percaya kepada Allah" saja. Tetapi kalimat pengakuan iman rasuli dimulai dengan sebuah statement yang sangat jelas, bahwa kita percaya, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kalau kita sekedar berhenti kepada kalimat "aku percaya kepada Allah", maka sesungguhnya iman Kristen tidak memiliki klaim keunikan dengan agama-agama lainnya. Karena kalau sekedar kita berbicara bahwa aku percaya kepada Allah, artinya iman Kristen kita tidak punya keunikan. Bahkan saya bisa katakan tidak punya keunggulan dengan agama-agama lain. Ada seorang penulis buku, saudara, yang bernama Albert Mohler. Di dalam bukunya tentang Credo Rasuli, dia mengatakan sebuah kalimat demikian. Iman Kristen tidak dibentuk oleh keyakinan kepada entitas ilahi yang abstrak atau kepada Tuhan yang tidak dikenal. Jadi jelas sekali iman Kristen, kata Albert Mohler, tidak dibentuk oleh sebuah keyakinan kepada sesuatu yang abstrak atau kepada Tuhan yang tidak dikenal. Lalu pertanyaannya, kalau begitu apa yang menjadi esensi keyakinan iman Kristen? Di mana keunikan dan keunggulan iman Kristen? Soalnya belakangan ini kita sangat
kental sekali dengan istilah Kristen progresif, bukan? Saudara, mungkin bagi penganut progressive Christianity atau Kristen progresif, mereka akan sangat alergi ketika mendengar kata unggul, keunggulan. Seolah-olah Kristen kok merasa paling benar. Seolah-olah Kristen merasa lebih baik daripada yang lain. Merasa lebih superior. Saudara, waktu saya membaca definisi kata unggul, sebenarnya kata unggul pada dasarnya punya sifat yang netral. Yang merujuk kepada kualitas yang lebih tinggi. Tanpa merendahkan pihak yang lain. Saya ulang sekali lagi. Kata unggul pada dasarnya adalah kata yang netral. Yang merujuk kepada kualitas yang lebih tinggi. Tanpa tendensi merendahkan pihak lain. Saya kasih contoh, saudara. Saya suka sekali nonton olahraga sepak bola ataupun badminton. Saudara, beberapa waktu yang lalu, ini tanpa merendahkan pendukung, salah satu pendukung atau fans klub sepak bola, saudara. Saya suka dengan Manchester United. Ya, yang suka dengan Manchester United katakan amin. Saudara, jadi beberapa waktu yang lalu saya menonton pertandingan antara Manchester dan Liverpool. Saya tidak sekali lagi ingin membuat keributan di sini dengan fans Liverpool, saudara ya. Jadi waktu saya nonton, selesai pertandingan, kemudian ternyata Manchester unggul dari Liverpool. Saudara, waktu saya menonton itu dan saya berpikir, Manchester unggul, kata unggul di sana tidak berarti bahwa Liverpool lebih rendah dibanding Manchester United. Tetapi Manchester United pada malam itu punya kualitas yang lebih baik, lebih unggul daripada Liverpool. Jadi saudara, kata unggul pada dasarnya itu merujuk kepada apa? Kemampuan yang lebih baik tanpa merendahkan pihak yang lain. Saudara ngerti maksud saya? Maka dari itu saudara, hari ini waktu kita berbicara tentang keunikan kekristenan, keunggulan iman Kristen, kita perlu melihat 3 hal ini. Dan khotbah saya saudara hari ini akan menjadi 3 poin. Yang pertama, apa yang membuat iman Kristen berbeda dengan agama-agama lain. Lalu yang kedua, bagaimana seharusnya kita meresponi perbedaan keyakinan dengan agama-agama lain. Dan yang ketiga, mengapa kita perlu Injil dalam melihat perbedaan. Yang pertama, apa yang membuat iman Kristen berbeda dengan agama-agama lain. Saudara, bacaan kita hari ini di dalam Injil Yohanes menceritakan tentang momen penangkapan Yesus. Dan yang menariknya saudara, di dalam catatan Injil Yohanes ada detail yang tidak diberikan oleh Injil Matius, Markus dan Lukas. Nah, detail yang saya maksudkan ialah percakapan antara Yesus dan mereka. Dikatakan di dalam pasal 18 ayat 3-8 bacaan kita tadi, maka kata Yesus di ayat yang keempat, yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada siapa? Kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Ayat yang ke-7, maka ia bertanya pula, siapakah yang kamu cari? Kata mereka, Yesus dari Nazaret. Saudara, mereka itu siapa sih? Mereka itu adalah orang yang jelas berbeda dengan Yesus. Mereka tidak mempercayai apa yang Yesus sampaikan kepada mereka. Dan ini merujuk kepada 3 kelompok besar, yaitu rombongan tentara Romawi yang pertama. Yang kedua adalah beberapa penjaga bait Allah. Dan yang ketiga adalah orang-orang Farisi. Dan saudara, yang menarik adalah di dalam percakapan itu ada detail yang lain yang jelas sekali terlihat di sana. Di dalam bacaan ayat 3-8 di situ dikatakan bahwa Yesus itu tahu semuanya di dalam ayat yang keempat. Yesus tahu apa yang akan menimpa dirinya. Lalu dia maju ke depan. Seolah-olah itu ingin menggambarkan bahwa Yesus yang mengambil peran di dalam percakapan itu. Yesus yang berinisiatif memulai percakapan itu. Lalu kemudian dikatakan apa? Yesus maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapa yang kamu cari? Lalu apa jawab mereka? Yesus dari Nazaret. Sudah 2 kali Yesus bertanya. Dan 2 kali pula mereka menjawab, Yesus dari Nazaret. Sudah pertanyaannya, kenapa sih Yesus butuh 2 kali bertanya kepada mereka?
Apakah Yesus lupa akan identitasnya? Atau apakah kemudian Yesus perlu menegaskan tentang identitasnya? Ternyata tidak, saudara. Di sini saya menjumpai bahwa ketika Yesus bertanya 2 kali, Yesus tidak sekedar berupaya untuk mencari jawaban. Tapi Yesus ingin menunjukkan siapa yang pegang kendali. Saudara lihat gesturnya. Yesus bertanya, dia maju ke depan, lalu berkata, siapa yang kamu cari? Ini seolah-olah ingin menunjukkan bahwa pada momen penangkapan Yesus, bukan mereka yang pegang kendali, tapi justru Yesus yang pegang kendali. Saudara, waktu saya merenungkan bagian ini, saya mengimajinasikan bahwa sebetulnya pada momen penangkapan itu, ketika Yohanes menceritakan detail ini, Yohanes tidak sedang membuat Yesus seolah-olah seperti seorang aktor yang menunggu arahan untuk tampil di atas panggung. Yohanes tidak ingin menampilkan Yesus yang kemudian seolah-olah pasif, tidak berdaya. Tapi justru, saudara, Yohanes ingin memperlihatkan Yesus itu adalah sutradara. Dialah yang mengarahkan setiap langkah atas seluruh kisah di dalam dunia ini, termasuk pada momen penangkapan dirinya sendiri. Lalu saudara, ada detail lain yang menarik. Waktu Yesus 2 kali menjawab mereka dengan kata, Yesus bertanya kepada mereka, siapa yang kamu cari? 2 kali pula Yesus kemudian berkata, akulah dia. Akulah dia. Saudara, kalau mau jujur, respon alami dari seorang yang hendak ditangkap itu adalah bersembunyi karena ketakutan. Itu adalah respon alamiahnya. Tetapi yang terjadi pada Yesus justru sebaliknya. Dia yang berinisiatif tanya, dia yang justru memperkenalkan dirinya. Dan ketika Yesus memperkenalkan dirinya dengan kata akulah dia, di dalam terjemahan aslinya seharusnya ialah I am. Sebetulnya ini persis sama dengan penyataan diri Allah kepada Musa di dalam Keluaran 3:14. Kita baca bersama-sama Keluaran 3:14. 1, 2, 3. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Saudara, perkataan ini sama persis dengan Keluaran 3 ayat 14. Klaim aku ada yang dikatakan oleh Yesus tentang dirinya itu sebetulnya ingin mengatakan dan menegaskan bahwa dia selalu ada. Dia self-sufficient, cukup pada dirinya sendiri. Dia tidak membutuhkan apapun di luar dirinya. Tetapi sebaliknya, semua yang di luar Allah membutuhkan dan bergantung kepada Allah supaya bisa ada. So, dengan kata lain, keberadaan saya dan saudara, tanpa Allah, kita sama-sama adalah debu dan tanah. Kita nothing. Karena apa? Karena kita bergantung, kita butuh Allah supaya eksis, supaya ada. Tetapi berbeda dengan Allah. Berbeda dengan Yesus, dia selalu ada, dia self-sufficient. Dia tidak membutuhkan apapun di luar dirinya. Dan inilah yang menjadi klaim, yang menjadi pembeda dengan agama-agama lain. So, di dalam semua kitab suci agama lain, kalau ada nabi, seorang perantara yang berbicara, saudara, biasanya dia akan menggunakan bahasa pihak pertama, yaitu saya. Dia berbicara kepada umat, yaitu pihak kedua. Dan dia berbicara tentang Allah sebagai pihak ketiga. Tetapi Alkitab justru menyatakan bahwa Yesus memperkenalkan dirinya sebagai pihak pertama kepada umatnya. Dengan kata lain, sebetulnya Allah yang berbicara dan menyatakan dirinya secara langsung kepada umat manusia melalui pribadi Kristus. Jadi Yesus bukan hanya perantara antara Allah dan umat. Dia adalah Allah yang secara langsung menyatakan dirinya kepada umat manusia. Dan ini yang menjadi pembeda dengan agama-agama lain. Dan kekuatan klaimnya ini, saudara,
itu tidak sekedar hanya ngomong tok, tapi diiringi dengan kekuatan kuasanya. Saudara Anda percaya, perhatikan di dalam ayat yang ke-6. Kita baca bersama, 2, 3. Ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia. Apa yang terjadi? Mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Saudara, jangan cepat-cepat lewatkan bagian ini. Beberapa penafsir berpikir bahwa ketika Yesus berkata akulah dia dan para kelompok itu mundur dan jatuh ke tanah, mereka berpikir bahwa mereka terkejut, mereka kagum dengan perkataan Yesus yang berkata akulah dia. Ada juga yang berpikir bahwa oh mungkin ketika Yesus berkata akulah dia, Yesus tiba-tiba berubah wujud dan mereka terkejut, mereka takut. Ada beberapa penafsir lain yang berkata bahwa ya wajar aja mereka jatuh dan terkejut. Karena waktu itu di Bukit Zaitun, kontur tanahnya itu sangat curam. Sehingga mereka waktu jalan mau nangkep Yesus dan terkejut, mereka sama-sama lalu kemudian mundur dan terjatuh. Saudara, saya rasa penafsiran ini tidak tepat. Tetapi saya sependapat saudara dengan apa yang dikatakan oleh seorang teolog, seorang pengkhotbah dari Scotland, namanya Alexander Maclaren. Dia mengatakan bahwa saya cenderung berpikir bahwa di sini ada sebuah robekan tirai untuk sesaat. Dan sama seperti Musa tidak bisa melihat wajahnya, yaitu wajah Allah, tetapi hanya bertahan hidup dengan melihat bagian belakang kemuliaannya. Dan sama seperti Yesaya yang hanya melihat kilasan kemuliaannya melalui asap, berkata, celaka aku sebab aku binasa. Begitu juga di sini, seberkas sinar kemuliaan ilahi menembus celah tirai itu. Seolah-olah hanya untuk sesaat. Cukup untuk menghancurkan dan membuat prajurit yang bersenjata itu tersungkur dengan takut. Saudara, kalau saya bisa gambarkan dengan contoh yang lain. Saudara, ini ibarat seorang ayah yang beratnya kira-kira 100 kg bermain gulat dengan anaknya yang masih berusia 3 tahun dengan berat 10 kg. Saudara, tentu sang ayah ketika bermain gulat dengan anaknya harus menahan diri untuk tidak membiarkan sang anak merasakan berat badan dirinya yang sebenarnya. Tapi kalau saudara bisa bayangkan, bagaimana jika sang anak betul-betul merasakan dan mengalami berat badan sang ayah yang sebenarnya. Berat badan sang ayah mungkin saja meremukkan tulang atau bisa mengancam nyawa sang anak. Maka dari itu, sang ayah perlu menguasai dirinya dengan benar, sehingga sang anak tidak mengalami cedera atau ancaman kematian. Saudara, ilustrasi ini saya sampaikan untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa Yesus yang adalah Tuhan yang Maha Kuasa sesungguhnya sanggup mengalahkan seluruh pasukan yang hendak menangkapnya dengan hanya perkataan, saudara. Tapi justru dia menahan dirinya untuk tidak menghabisi mereka. Karena apa? Karena Yesus tahu bahwa dia harus menerima cawan murka Bapa di atas salib. Dia menahan dirinya karena dia tahu dia harus menuju salib. Timothy Keller, saudara, berkomentar tentang ini. Mengapa Yesus pada saat yang paling rentan dalam hidupnya justru menunjukkan kekuatannya? Karena dia ingin menyatakan kepada kita bahwa dalam keadaannya yang paling lemah, ketika dia hendak ditangkap, bahkan dia akan ditinggalkan oleh orang-orang di sekitarnya. Itu adalah keunggulan yang tiada tara di dalam sejarah dunia. Sesungguhnya sangat sulit untuk seseorang menjadi lembut di saat memiliki kekuatan yang besar dan dibutuhkan kekuatan yang besar untuk menjadi lemah. Yesus Kristus seolah-olah berkata, saya adalah pribadi yang paling kuat dalam kelemahan dan yang paling lembut di dalam kekuatan. Saya menggunakan kekuatan dan kekuasaan saya ketika saya benar-benar sepenuhnya rentan.
Saudara, ini adalah sebuah paradoks yang sangat jelas yang menunjukkan keunikan dari iman Kristen. Tidak ada satu agama pun di dalam dunia ini yang menunjukkan kerentanan di saat dia punya kekuatan yang paling besar. Saudara, bayangkan kalau kita melihat pribadi Kristus. Ketika dia lahir di dalam dunia ini, dia lahir di dalam palungan yang hina. Dia butuh kain lampin untuk menghangatkan tubuhnya. Waktu dia hidup di dalam dunia ini, dia pernah melayani. Lalu kemudian satu saat dia terlihat lelah sampai dia tertidur lelap. Waktu badai taufan mengamuk dengan dahsyat, lalu para murid membangunkannya. Lalu apa yang terjadi? Hanya dengan dua kata. Dia berkata, diam, tenanglah. Badai itu kemudian menjadi reda dan danau menjadi teduh. Saudara, bayangkan, ini adalah sebuah paradoks yang menunjukkan kekuatan sekaligus kelembutan yang luar biasa dari Yesus. Dan kalau saudara perhatikan, semua agama, semua filsafat di dalam dunia ini yang punya Tuhan versi mereka masing-masing, maka Anda tidak akan menemukan dari satu sistem filsafat atau agama manapun yang punya Tuhan seperti Tuhan kita, Yesus Kristus. Bahkan kalau saudara lihat di dalam ayat yang ke-8 dan ke-9, di sana dia mengatakan demikian. Kita baca sama-sama, 2, 3. Jawab Yesus, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang dikatakannya. Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Saudara lihat, ketika dia hendak ditangkap, dia yang berinisiatif, dia yang memegang kendali, bahkan dia masih mengingat domba-domba yang Tuhan titip, yang Tuhan berikan kepada dia. Dan dia berkata, biarlah mereka pergi kalau aku yang kamu cari. Supaya genaplah firman yang dikatakan, dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang akan binasa. Saudara ingat, ini adalah gema dan penegasan yang luar biasa dari Sang Gembala Agung kita, yaitu Yesus Kristus. Sebagaimana yang dicatat di dalam Yohanes 10 ayat 27 sampai 29. Kita baca sekali lagi bersama-sama. 2, 3. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tanganku. Saudara, ini adalah sebuah kebenaran yang sangat menenangkan hati kita semua. Bahwa di tengah-tengah sebuah peristiwa penangkapan Yesus, seolah-olah dia adalah seorang terdakwa yang kalah. Tapi justru dia adalah Allah yang berkuasa, yang pegang kendali, yang menunjukkan kendalinya atas seluruh hidup manusia. Saudara, sebagai umat Allah, kebenaran ini punya implikasi yang sangat dalam bagi kita. Sekalipun kita sebagai umat Tuhan hari ini masih diperhadapkan dengan kejahatan, dengan penderitaan dalam dunia ini. Tapi di dalam dan bersama Kristus, kita dapat tenang dan aman. Dengan kata lain, saudara, kalau Kristus yang menjamin keselamatan kita dan yang berinisiatif menopang hidup kita, maka kita senantiasa akan aman. Tidak ada satupun yang dapat mengambil kita dari tangannya yang berkuasa. Jadi jelas sekali saudara, ini yang menjadi pembeda dan keunggulan di dalam iman Kristen. Bahwa di dalam Kristus kita tenang, kita aman. Karena apa? Kristus yang menjamin semuanya dengan hidupnya untuk kita. Nah, kalau saya bisa simpulkan secara sederhana saudara, maka kita akan melihat perbedaan yang sangat jelas antara sistem agama, sistem dunia ini, sistem filsafat dengan kebenaran Injil. Kalau sistem agama di dalam dunia ini berkata begini, hidupmu itu bergantung pada amal ibadahmu. Jadi kalau kamu mau masuk surga, beramallah sebanyak mungkin. Lakukan yang baik.
Kalau sistem dunia ini, sistem di dalam dunia ini berkata begini, nikmati hidupmu supaya engkau tidak menyesal kemudian hari. Kita akan menjadi orang-orang yang sangat liberal. Sistem agama membuat kita orang-orang menjadi orang-orang yang sangat legalis. Tapi Injil, lihat, perhatikan, ini menjadi sebuah pembeda dan keunikan dan keunggulan di dalam kekristenan. Injil berkata, hidupku kuberikan agar hidupmu aman untuk selamanya. Saudara, saya rasa ini penting sekali untuk kita pahami di tengah-tengah tantangan dunia ini. Saudara, saya dan saudara di dalam iman Kristen sangat berbeda dengan agama-agama yang lain. Dan ini adalah perbedaan yang menunjukkan eksklusivitas iman Kristen. Lalu bagaimana saudara? Seharusnya kita merespon ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang berbeda. Ini adalah poin yang kedua. Bagaimana seharusnya kita merespon perbedaan keyakinan dengan agama-agama lain. Saudara, ketika Yesus ditangkap, kalau kita kembali kepada Injil Yohanes, di sana ada seorang murid yang namanya Simon Petrus, yang kemudian maju, dia menghunuskan pedangnya dan membuat telinga kanan seorang hamba imam besar itu putus. Hamba itu namanya siapa? Malkus. Saudara, kalau kita bandingkan dengan catatan ketiga Injil yang lain, maka hanya Injil Lukas sebetulnya yang menjelaskan bahwa Yesus kemudian menjamah dan menyembuhkan telinga Malkus. Di dalam catatan Injil Matius, saudara, Matius berkata begini, maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Lalu ayat lanjutannya, ayat 53. Di sana Yesus berkata gini, atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Waktu saya membaca ini saudara, saya membayangkan, saya teringat dengan kisah ketika Yerusalem itu dikepung oleh Raja Asyur Sanherib di dalam catatan 2 Raja-Raja pasal 19. Ketika itu saudara, Allah mengutus seorang malaikat untuk mengalahkan berapa ratus ribu orang? 185.000 pasukan mati seketika oleh satu malaikat. Zaman itu di dalam konteks kerajaan Romawi, satu pasukan biasanya itu dimaknai dengan kurang lebih orang jumlahnya 6.800 orang, satu pasukan. Kalau Tuhan bilang begini, kamu pikir aku tidak bisa minta sama Bapa untuk kirim 12 pasukan? Artinya apa? 12 kali 6.800, kira-kira berapa? 81.600 malaikat bisa datang saat itu. Kalau satu malaikat bisa ngalahin 185.000 orang, bayangin 81.600 malaikat bisa ngalahin berapa? 13 miliar pasukan. Bayangkan betapa dahsyatnya kekuatan Kristus. Tapi dia tidak melakukan itu. Dia bilang sama Petrus, masukkan pedang itu kembali ke sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Yesus ingin bilang begini, kerajaan Allah itu tidak menjadi besar dan juga tidak dipertahankan dengan kekerasan. Kekerasan pada akhirnya hanya menghasilkan kekerasan. Dan kata-kata kasar hanya menghasilkan kata-kata kasar. Saudara, untuk menyederhanakan ini, saya punya cerita. Saudara, ini bukan ketika saya berhadapan dengan orang yang berbeda keyakinan, tetapi saya berhadapan dengan istri saya sendiri yang berbeda gender. Ya. Jadi satu kali saudara, beberapa bulan yang lalu, kami itu hendak menghadiri sebuah undangan makan malam bersama dengan satu keluarga yang sedang merayakan ulang tahun. Lalu saudara, seperti biasa saya bilang nanti kalau kita datang, kita bawain hadiah ya. Lalu saya bilang sama istri saya, nanti
kamu beliin ini aja, beliin buku Gospel Wisdom dan t-shirtnya Gospel Wisdom. Nanti minta sama staff bawain deh. H-1 sebelum hari itu saudara saya sudah bilang malamnya nanti kamu beli ya, ingat ya. Oke kok, beres, siap, gampang itu. Toh juga di kantor, di office. Besok pagi saudara waktu kami pergi ke gereja saya ingatin lagi. Jangan lupa ya, pesen 2 t-shirt, 1 buku Gospel Wisdom. Oke kok gampang, beres, pasti saya ingat. Sampai sore saudara ketika kami hendak pergi ke tempat di mana undangan itu diselenggarakan. Singkat cerita kemudian kira-kira di daerah Dr. Sutomo sudah keluar nih jam-jam 5 saudara. Lalu saya bilang, bukunya sama t-shirtnya mana? Lalu dia bilang ini, waduh lupa. Kira-kira jam 5 sore begitu saya tahu kalau putar balik lagi butuh waktu yang cukup lama lagi. Lalu dia bilang begini, santai kok, enggak apa-apa nanti saya urus. Santai dari mana? Saya langsung saudara tiba-tiba emosi. Saya marah. Saya bilang kamu ya dari semalam saya ungkit perkataan saya semalam, tadi pagi. Yang ketawa biasanya yang ngelakuin kayak begini nih biasanya ya. Saya marah di mobil itu. Dia hanya terdiam seperti Malkus gitu ya. Saya ambil pedang, cepat. Gitu. Lalu dia bilang sudah, aku ngerti. Sorry, aku salah. Singkat cerita saudara lalu kemudian dia bilang, enggak apa-apa nanti aku telepon, minta kemudian disiapin lalu dikirimin ke tempat makan. Tapi kan begini, saya masih ngoceh aja saudara itu kayak nggak habis-habisnya. Lalu sampai di tempat makan, barang itu juga datang. Lalu saya makan bersama dengan keluarga. Perasaan juga enggak nyaman. Lalu kita pulang. Dia bilang, sudah ya, sorry ya. Iya. Pulang sampai di rumah, saudara kita berberes. Begitu berbaring di tempat tidur, saudara. Kemudian dia bilang sama saya begini, kok minggu yang lalu aku ingat persis. Kamu itu bilang, kamu punya voucher makan mie. Kamu masih ingat enggak? Vouchernya masih ada kan? Nanti besok kita makan mie yuk. Saya bilang mateng. Iya, saya pernah beli. Saya buka handphone, saya lihat aplikasinya. Ternyata vouchernya sudah expired. Dalam hati satu sama nih. Kalah deh gua. Sudah lihat ya. Waktu saya pengen bilang. Lalu dia bilang begini. Masih ada enggak? Sudah expired. Waduh. Dia cuma bilang begitu. Waduh. Tapi it's okay lah. Nanti bisa beli lagi. Suatu malam itu saya dibuat bertobat lagi. Ternyata kekerasan hanya menghasilkan kekerasan. Tapi ketika saya mendapatkan perlakuan kasih, saya bertobat kembali. Saudara lihat ya, kalau saudara melawan kekerasan dengan kekerasan, yang muncul hanyalah kata kasar dan kata kasar yang lain. Tapi hari itu saudara saya bertobat sekali lagi. Saya diingatkan sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk hidup dalam perdamaian. Kita dipanggil untuk pakai lensa kasih karunia. Bukankah itu yang Rasul Paulus katakan di dalam Roma 12 ayat 17 sampai 18. Kita baca bersama-sama bagian ini. 2, 3. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukan apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu apa? Hiduplah dalam damai, perdamaian dengan semua orang. Pertanyaannya apakah kedamaian pasti tercapai kalau saudara melakukan itu? Mungkin belum tentu. Bahkan mungkin perbuatan baik saudara tidak mampu menghasilkan perubahan di dalam diri orang lain. Tapi perubahan diri orang lain bukanlah tujuan daripada nasihat Paulus di sini. Porsi kita hanyalah mengupayakan kedamaian sebisa mungkin. Respon orang lain tidak seharusnya menentukan sikap kita.
respon orang lain tidak seharusnya menentukan sikap kita. Jadi saudara, kalau saya dan saudara memahami keunikan dan keunggulan karya keselamatan di dalam Kristus, maka seharusnya kita dipanggil, kita perlu ingat ini. Kita dipanggil untuk mengasihi, bukan untuk menghakimi orang lain. Jadi kalau kita paham ini saudara, kita akan mengasihi orang yang berbeda dengan kita. Bahkan Tim Keller pernah berkata begini, toleransi itu bukan tentang tidak punya iman. Ini tentang bagaimana keyakinan kamu menuntunmu untuk memperlakukan orang yang tidak sepaham dengan kamu. Mungkin saudara bilang begini ya, aduh pastor, gampang itu ngomongnya. Kalau ketemu orang kayak begitu yang benceno, yang nyala-nyalain iman Kristen, enaknya dibales pastor. Susah ngelakuin ini pastor. Ya saya tahu, ini hal yang tidak mudah. Dan disinilah kita butuh poin yang ketiga. Mengapa kita perlu Injil dalam melihat perbedaan? So kalau kita kembali kepada teks kita, Yohanes 18 ayat 11. Dikatakan begini, kata Yesus kepada Petrus, sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Apa yang menarik dari bagian ini saudara? Dua kata di dalam ayat ini, yaitu kata cawan dan kata Bapa. Kata cawan saudara di dalam Alkitab, khususnya perjanjian lama, itu sangat identik dengan murka Allah. Nanti saudara bisa baca di dalam catatan Yehezkiel 23 dan Yesaya 51. Yesus di sini tidak mengatakan secara umum. Yesus tidak mengatakan begini, bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Allah kepadaku? Dia tidak mengatakan itu. Dia juga tidak mengatakan bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Allah yang maha kudus kepadaku? Tidak saudara. Tapi dia berkata apa? Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Saudara, ketika Yesus menggunakan kata Bapa, dia tidak memaksudkannya untuk menunjukkan Bapa yang murka, tetapi Bapa yang dekat, yang penuh kasih. Seperti gambaran Bapa yang diceritakan di dalam Injil Lukas pasal 15. Tapi di sini kita punya masalah. Bagaimana mungkin dua sifat murka dan kasih yang sepertinya bertolak belakang itu bisa bersatu? Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Karena apa? Karena sebetulnya kecenderungan kita, waktu kita melihat murka dan kasih Allah, seringkali kita pakai dengan cara pikir legalis dan relativis. Apalagi ini pastor. Oke, legalis itu adalah cara pandang di mana kita berpikir bahwa Allah memberi kita hukum. Dan kita harus taat. Itulah sebabnya orang yang taat dikategorikan sebagai orang yang baik, yang masuk surga, yang layak masuk surga. Sedangkan orang yang tidak taat dapat dikategorikan sebagai orang yang jahat, yang tidak pantas untuk masuk surga. Tapi pandangan kaum relativis yang berpikir bahwa Allah itu mengasihi semua orang kok. Tidak, dia tidak mengirim siapapun ke neraka. Dia tidak menghukum orang. Dia adalah Allah yang penuh kasih. Cara pandang ini adalah cara pandang yang sungguh salah. Bahkan sungguh ironis. Kenapa? Karena Allah yang dinyatakan oleh Alkitab adalah Allah yang adil. Tetapi pada saat yang sama, dia juga penuh kasih. Allah yang Alkitab nyatakan jauh lebih kudus daripada Allah yang dipikirkan oleh kaum legalis. Karena standar kekudusan Allah bukan dengan perbuatan baik. Tapi standar kekudusan Allah adalah kesempurnaan. Dan Alkitab juga menjelaskan, semua orang telah berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak seorang pun yang benar, semua orang telah menyeleweng. Jadi ukuran penerimaan Allah bukan tentang perbuatan baik, melainkan kesempurnaan pada hukumnya. Dan tidak seorang pun yang bisa melakukan itu. Dan Allah yang dinyatakan oleh Alkitab juga Allah yang jauh lebih penuh kasih daripada Allah yang dipikirkan oleh kaum relativis. Kaum relativis berpikir bahwa saya nggak percaya pada murka Allah. Itu artinya apa? Mereka tidak percaya bahwa di dalam setiap tindakan kasih ada pengorbanan yang harus dinyatakan. Kalau saya ikutin pola pikir yang seperti ini, maka saudara begini. Kalau seandainya saudara berpikir dengan lensa legalis, kalau Anda melihat Allah yang adil terhadap setiap keputusannya dan menjadikan kita lebih taat terhadap hukumnya,
Pertanyaannya, apakah itu akan mempesona Anda? Sama seperti ketika saudara memberi hukum aturan kepada anak saudara. Apakah itu membuat dia lebih mencintai Anda? Kalau saudara pakai lensa relativis. Kalau saudara datang kepada orang dan berkata, oh Tuhan mengasihi semua orang kok. Dia nggak akan menghukum semua orang. Pertanyaan saya, apakah itu akan mengubah orang yang mendengar itu? Saudara, kedua pendekatan ini jawabannya adalah tidak. Karena ketika kita melepaskan atribut kasih dari kemahakuasaan Allah, maka kita akan hanya melihat Allah sebagai Allah yang maha kuasa, tapi bukan seorang Bapa. Kalau kita melepaskan atribut keadilan Allah dari kasihnya, maka kita hanya akan melihat Allah sebagai Bapa yang penuh kasih, tetapi tidak maha kuasa. Dan ini bukanlah Allah yang dinyatakan di dalam Alkitab. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita bisa menyatukan dua atribut ini? Kasih dan keadilan Allah. Kasih Allah dan murkanya. Jawabannya hanya kita temukan di dalam Injil Yesus Kristus. Perhatikan ayat yang ke-14. Dan di sana dikatakan demikian. Dan Kayafaslah yang menasehatkan, yang telah menasehatkan orang Yahudi, adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Saudara, saya berikan highlight untuk kalimat satu orang mati. Disinilah gospel connection-nya. Saudara, kalau kita kembali kepada kitab Kejadian, ketika Allah mencipta satu orang yang bernama Adam, Allah menempatkan dia di sebuah taman. Dan kalau saudara baca Kejadian 2, 16-17, seolah-olah Allah pengen bilang sama Adam begini, taati perintahku, maka engkau akan hidup. Tapi waktu kamu makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, maka seketika juga engkau mati. Tapi ribuan tahun kemudian, Allah menempatkan seorang manusia di sebuah taman lagi. Dan meletakkan pohon di depannya, yaitu salib. Seolah-olah dia berkata, taati perintahku mengenai pohon itu. Kepada Adam yang pertama, saudara, ketika Allah mengatakan, jika kamu menaati aku maka kamu akan hidup, tapi dia tidak melakukannya. Maka dari itu dia mengalami kematian. Tapi kepada Adam yang kedua, yaitu Kristus, di dalam ketaatannya yang sempurna, waktu di taman itu dia berkata, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi biar kehendakmu yang jadi. Waktu dia taat sempurna, justru dia terima kematian. Dan disinilah kita melihat bagaimana dua atribut Allah, Bapa yang penuh kasih dan yang maha kuasa, terlihat jelas di salib. Kasih dan keadilan Allah secara sempurna bersinar dan bersatu di atas salib. Saudara, Kristus harus mengalami salib, di mana dia yang gak bersalah, tapi dia diperhitungkan sebagai orang yang pantas dihukum. Dia dikepung oleh pasukan yang banyak. Sangkamu aku ini penjahat, itu kata dia kepada mereka. Dia gak berdosa, tapi seolah-olah dia adalah pendosa. Dia yang pegang kendali, yang punya kuasa. Seolah-olah seketika di atas salib dia menjadi tidak berdaya. Dia yang maha adil, tapi dia harus menanggung murka Allah. Dia yang maha kasih, tapi justru di atas salib dia merasakan kesendirian. Untuk apa itu, saudara? Supaya saya dan saudara yang pantas dihukum menerima kasih karunia-Nya. Supaya saya dan saudara yang berdosa
dapat dipanggil sebagai anak-anak Allah hari ini. Supaya saya dan saudara yang tidak berdaya hari ini bisa berkata, aku kuat di dalam Kristus. Supaya saya dan saudara yang hari ini harusnya terima murka Allah, justru kita menerima kemuliaan. Supaya saya dan saudara yang hari ini harusnya mengalami kesendirian, hari ini engkau dan saya mengalami penyertaan Tuhan yang sempurna sampai selama-lamanya. Amin, saudara. Untuk apa ini semua? Supaya saya dan saudara yang harusnya dimurkai, yang tidak pantas dikasihi, kita menerima perkenanan Allah selama-lamanya. Dan kita mengalami anugerah keselamatan Allah yang sempurna. Kita bisa mengenal Allah Bapa yang Maha Kuasa melalui karya salib Kristus. Karena di atas saliblah kita bisa melihat dan mengenal Allah yang Maha Kuasa. Tetapi pada saat yang sama, Dia adalah Bapa yang penuh kasih. So, waktu kita mengingat ini, waktu kita berhadapan dengan orang yang berbeda sama kita pakai lensa kasih karunia, kita gak akan jadi sombong dan merasa lebih superior dari mereka. Tapi justru kita lihat dengan lensa kasih. Tapi pada saat yang sama kita tidak akan menjadi rendah diri, karena kita tahu bahwa Kristus memang unggul. Dia satu-satunya juru selamat yang sanggup membawa kita kepada Bapa kembali. Itulah sebabnya kenapa kita butuh Injil waktu melihat perbedaan. Lalu apa respon kita hari ini, saudara? Mari kita bertobat dari cara pandang yang keliru tentang kasih dan keadilan Allah. Mari kita pandang karya salib Kristus yang dimana kasih dan keadilan Allah itu dinyatakan. Supaya kita senantiasa bisa sadar betapa besarnya anugerah yang telah kita terima. Dan kita bisa menjadi penyalur anugerahnya kepada orang lain. Apa pertanyaan refleksinya bagi kita hari ini, saudara? Kita tahu Allah pegang kendali atas hidup ini. Tapi kenapa seringkali kita gelisah akan kehidupan yang ada di depan kita? Apakah engkau percaya kepada kemahakuasaan Allah yang sempurna? Lalu yang kedua, bagaimana kita dapat memiliki keyakinan yang kokoh bahwa hanya Kristus satu-satunya jalan keselamatan? Apakah keyakinan yang kokoh ini membuat kita sadar akan anugerahnya dan kita ingin menjadi penyalur-penyalur anugerah Allah? Mari kita renungkan bagian ini. Mari saya mengajak kita boleh berdiri bersama-sama. Saudara, apa implikasinya bagi kita hari ini? Karena Injil, kita dapat merasa tenang dan aman. Karena setiap hal yang terjadi di dalam hidup kita ada di dalam kendali Allah yang Maha Kuasa. Amin, saudara. Karena Injil, kita dapat tetap rendah hati tanpa memandang rendah orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Karena kita tahu itu semata-mata karena anugerahnya. Kalau kita bisa ada sampai hari ini. Bahkan kalau kita bisa percaya pun itu juga karena anugerah Tuhan. Karena Injil, kita yang telah menerima kasih karunia juga dimampukan untuk menjadi penyalur kasih karunia kepada orang lain. Amin, saudara.